kedekatan, empati, simpati gitu, kok aku nggak rela untuk melakukannya gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Jonathan N di Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Kali ini gue kedatangan satu penelpon, namanya adalah Cece, bukan nama sebenarnya. Halo Cece. Halo Bang John, Halo, apa kabar? Sehat? sehat alhamdulillah. Bang John Amin. apa kabar? Baik, sehat juga, sehat juga. Oke, tapi sekarang kamu dengar-dengar mau curhat nih. Ya iyalah, ngapain lu kesini kalau nggak mau curhat? Mau curhatin apa nih, Cek? Iya, ini Bang John, Hmm, kan saya kebetulan anak bungsu, bukan kebetulan ya. sih, udah takdir. Terus punya kakak cowok dua. Hmm, Eh, yang paling besar tidak berperan sebagai kakak gitu. Jadi hmm. kalau idealnya kan kakak cowok, anak pertama itu bisa mengayomi keluarganya ataupun adik-adiknya gitu ya. Ya, Cuman tidak terjadi di keluarga saya. ya. Nah, yang ada malah sering merepotkan gitu. Hmm. Selama ini saya merasa terrepoti, tapi juga akhirnya hubungannya nggak Nggak deket gitu. harmonis, oke. Dari ya, emang dari dulu kayak kurang deket sih kita. Right, right. Tapi oke, Oke. ceritain lagi dong tentang si kakak pertama ini gimana sekarang, ngapain, apa yang dia lakukan gitu. Ya, nah sekarang tuh kita lagi dalam suatu kondisi yang nggak ideal lah gitu. Mhm. Dan si kakak ini akhirnya merepotkan kedua orang tua saya dan juga saya. Nah, Oke. jadinya saya kayak nggak bisa memaafkan gitu. Right, oke. Susah untuk memaafkan. Tapi secara kalau misalkan dia memutus material gitu, saya bisa. Cuman kalau untuk kedekatan, empati, simpati gitu, kok aku nggak rela untuk melakukannya gitu loh, ke Mhm. kakak saya ini. Untuk sekarang dia butuh dukungan keluarganya, kondisinya kayak gitu kan. Sekarang butuh dukungan keluarganya, tapi kalau orang tua saya bisa memberikan dukungan itu Mhm. secara imaterial ya, non material. Kalau Oke. saya sendiri sebagai adiknya tuh kayak nggak bisa berperan sebagai adik yang mendukung kakaknya gitu. Karena dia tidak berperan sebagai kakak yang baik juga untuk saya. Menurut saya seperti itu. Sepertinya maksudnya cukup serius sampai apa ya? Kesannya ini kan dukungan dukungan moral berarti ya kurang lebih ya. Iya, Dukungan moral pun tapi kamu merasa kayak, gue nggak bisa ngasih. Kira-kira kenapa? kalau dukungan moral saya nggak bisa kasih karena ya itu tadi sih, kayak ngapain ya lu udah ngerepotin orang tua Hmm. lu juga, terus ngerepotin gue juga, dan gue juga tidak mendapatkan, lu nggak pernah berperan sebagai kakak yang baik buat gue gitu. Jadi kayak ngapain juga gue ngasih empati simpati karena lu udah ngerepotin semua orang, dan pengennya tuh malah kayak duh gue nggak usah berhubungan lagi deh sama dia. Tapi karena ini adalah saudara saya, saudara kandung, jadi kayak Ya, ada ini ya, beban moral apa namanya tuh. masih tinggal serumah. Ya, masih. Right, right, right. Oke. Aku bisa mengerti sudut pandangmu, dan juga kenapa kamu ini. Tapi mungkin yang aku mau apa ya? Yang aku mau highlight ini mungkin ada satu hal yang ya udahlah, masa lalu tidak bisa diubah. Yang udah terjadi terjadilah, right? Tapi Tuh. apakah misalnya ada kesempatan buat dia berubah nggak di masa depan? Misalnya dia sekarang, oh oke, gue mau belajar jahit biar gue mau jadi tukang jahit sehingga gue bisa nanti mendapatkan penghasilan misalnya. Ini kan sebenarnya ada room for growth buat dia juga kan, dimana dia oke, berkembang jadi lebih baik, sehingga dia nanti bisa berdiri sendiri. Nah, kalau gue melihatnya di situ sebenarnya, terlebih dari apa yang dia lakukan di apa yang dia lakukan di masa lalu, kita melihat ada nggak kesempatan buat dia berubah untuk dia jadi orang yang lebih baik di masa depan. Ya kalau misalnya dia menunjukkan ada tanda ke arah situ ya enggak, atau misalnya ada kesempatan menuju ke situ, kenapa enggak gitu kan. Em, Ibaratnya ini kemarin salah satu tim gua share, dia mendengar apa dia nonton ya, pokoknya ada Quraish Shihab kalau nggak salah, dia bilang kayak gini gitu. Jadi kita
ketika ada misalnya orang yang melakukan kejahatan gitu ya, sebaiknya bukan sebaiknya, yang kita benci adalah tindakannya gitu, bukan orangnya. Jadi yang kita benci adalah tindakan kejahatan itu sendiri, tapi terhadap orangnya itu ketika kita tidak membenci, kita jadi membuka pintu terhadap maaf, membuka pintu terhadap ya hubungan lebih baik gitu. Meskipun baik lagi, gue mengerti sudut pandang lo kayak oke, kakak gue nyusahin, lebih banyak nyusahinnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu, kayak oke, cut gitu kan. Di bagian itu pun gue mengerti gitu. Tadi lo pengen menyampaikan apa? Iya, kalau kata Bang John, apakah di masa depan ada kesempatan untuk dia berubah? Saya sih berharap memang dengan kejadian yang kali ini tuh dia punya kayak titik balik lah buat dia sendiri. Karena menurutku ini bukan hal yang pertama kalinya gitu. Ini udah kedua atau ketiga kalinya. Terus mungkin emang ada salahnya juga dari keluarganya yang secara perhatian sih kayaknya kita udah kasih dia perhatian, apa segala macam yang dia butuhin kita udah kasih gitu. Right. Jadi emang dari dirinya sendiri aja yang kalau emang gak sadar gitu kan susah untuk berubahnya. Betul. Nah itulah. Kadang-kadang bukan yang kita butuhkan tuh bukan perhatian, tapi bukan berarti nggak butuh perhatian juga, tapi lebih ke ini loh, lebih ke arahan gitu. Karena gini, perhatian kan bisa jadi dimanja juga diperhatiin, tapi apakah dimanja itu suatu hal yang baik ya, dalam taraf yang berlebihan jadi nggak baik gitu ya. Gue percaya orang yang udah 17 tahun gitu ya, udah punya KTP intinya, dia harus bisa bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri gitu loh. Nah tapi kan masih ada orang-orang, misalnya orang tua ya, kayak oh anaknya minta apa ya udah langsung dibeliin gitu. Bahkan kemarin juga ada yang curhat di DM Instagram gue gitu. Jadi misalnya adiknya ini pengen nyoba ini, minta modal gitu, pengen coba usaha ini minta modal, begitu dijalanin aduh males gitu. Udah dianggurin aja, terus modalnya ya udah habis aja semua gitu. Terus, besoknya pengen bikin usaha lagi gitu, pengen modal tapi orang tua nggak ada duit, terus adiknya ngambek gitu. Terus ketika orang tuanya sampai minjem sana sini buat modalin, balik lagi udah ngutang sana sini tapi modal ternyata nggak dijalanin gitu, angin-anginan, jadi ya udah habis lagi duitnya. Nah kan yang kayak gini sebenarnya ada pepatah, jadi kayak for the greater good gitu ya, for the greater good. Karena kita tidak memberikan apa yang diminta bukan berarti kita nggak peduli. Misalnya anak kecil suka makan permen, tapi kalau dia makan permen terus tiap hari gitu kan, sehari mungkin makan 50 permen gitu ya, mungkin giginya akan rusak, mungkin dia akan diabetes gitu karena kebanyakan gula. Nah at some point kan satu permen, apakah satu permen sehari cukup? Mungkin cukup, atau mungkin satu permen seminggu gitu. Taruhlah misalnya kita kasih satu permen sehari, kalau dia ngerengek gitu, aduh aku kan suka permen, aku pengen 50 permen, apakah kita kasih 50 permen? Mungkin enggak. Dia akan nangis? Mungkin iya. Tapi apakah ketika dia nangis kita jadi kasih dia 50 permen? Mungkin enggak. Gitu. Kesannya jahat kan? Kesannya jahat, tapi it's for the greater good. Kenapa? Biar dia tumbuhnya sehat. Gitu. Jadi nah, balik lagi ketika kakak kita ya atau keluarga gitu meminta sesuatu, kita lihat lagi, ini yang diminta ini, apakah itu bagus untuk perkembangan dia, apakah itu akan membuat dia berkembang jadi lebih baik gitu, atau justru membuat dia malah makin manja. Atau misalnya kita bisa kasih syarat, gue bisa kasih ini, tapi dengan syarat gue harus melihat dulu ada ABC gitu, syarat dan ketentuan berlaku misalnya. Jadi kita pun tahu ternyata dia serius, bisa gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, dan lagi motivasinya kalau dia mendukung mendukung, kalau kesempatan itu mendukung dia untuk berubah jadi lebih baik, kenapa enggak gitu kan, toh lebih baik ke depannya ya udah gitu. Atau ya misalnya bisa diomongin, gue akan ngasih lo tapi ini yang terakhir. Kenapa? Karena misalnya sebelumnya ada 5 kejadian di mana gue kasih yang lo mau gitu, tapi ujung-ujung lo misalnya lepas dari tanggung jawab gitu. Jadi ada mungkin bisa bantu duduk bareng jelasin juga gitu. Jadi dia pun tahu gitu kan salahnya di mana. Karena ada orang-orang yang nggak tahu dia salah gitu. Emang ya menurut dia baik-baik aja, tapi emang ini salah gitu kan misalnya. Emang yang gue lakukan salah. Iya, benar. Gitu kan. Nah, mungkin
perlu ada orang yang menunjukkan, oke, ini harusnya bisa dilakukan lebih baik seperti ini. Ini mungkin kamu kelirunya di sini, gitu. Nah, jadi kita pun lebih apa ya, membantu juga. Ibaratnya gini juga. Gue ada contoh ketika dulu gue bekerja, terus ada salah satu staff gue yang nggak bisa banget dibilangin. Terus datangnya itu dia selalu datang dengan komplain, bukan datang dengan solusi gitu loh. Jadi kalau ada masalah apa-apa ya udah komplain aja terus. Nah, terus gue one day gue bilang ke HR, gue nggak tahan sama orang ini, gue pengen orang ini dikeluarin. Gitu. HR bilang ke gue, oke, apa yang sudah lo lakukan untuk membantu dia berubah? Belum ada. Oh, nggak bisa kalau gitu, kata HR. As a leader gitu, lo harus lo harus membantu dia buat berubah dulu. Gitu. Kalau memang sekali, 2 kali hasilnya tetap sama gitu ya. Gitu. Ya pertama ajak duduk bareng, oke. Kemarin lo nggak perform di bagian ini, gue pengen lo lebih perform begini. Gue akan bantu lo gitu. Tapi ya kalau misalnya lo masih nggak perform gitu, you will be cut gitu kan. Gitu. Jadi ada ekspektasi dua-duanya nih sama nih. Jadi dianya juga serius dan kamu juga serius untuk bantuin. Gitu. Tapi kalau memang oke, udah sama-sama serius tapi memang hasilnya nggak masuk nih, ekspektasinya nggak sampai nih, ya udah gitu kan. Nah sesuai perjanjian di awal tadi gitu. Jadi lebih enak gitu. Bahkan ke keluarga ya juga gitu. Jangan karena keluarga gitu ya, tiap hari bareng atau apa jadi lebih santai, ya enggak juga gitu. Karena kan tadi keluarga juga bisa jadi kesel-keselan. Betul. Jadi ada baiknya ketika kita duduk ngobrol, ekspektasi keduanya sama gitu ya. Ya udah gitu. Jadi lebih fair lah buat keduanya. Kalau ngobrol ini sih udah pernah kita lakukan ya, kayak rembuk keluarga gitu. Dia maunya apa sih, terus pengennya kayak gitu. Udah diomongin, tapi kayak ya itu mungkin dia merasa kurang arahan kali ya. Jadi akhirnya tuh hal-hal yang buruk lagi yang ada gitu. Hal-hal buruk kayak gimana misalnya? Yang sampai akhirnya puncaknya ini baru-baru ini kejadiannya yang buat kita benar-benar, aduh lu kenapa sih kok udah dewasa gitu, udah umurnya udah banyak tapi lu masih kayak gini aja, kayak nggak pernah mikirin hidupnya gitu dan nggak mikirin orang lain gitu sih. Orang tuanya lah paling nggak yang dipikirin kan. Kalau gue sebagai adanya ya lu nggak usah mikirin gue, nggak apa-apa, gue udah bisa mandiri ini. Tapi orang tua lu jangan, udah tua, ini orang tua lu udah tua tapi lu masih ngerepotin aja gitu. Nah itu loh, kadang menurut gue orang-orang seperti ini harusnya dikeluarin dari rumah. Kenapa? Ya biar dia usaha gitu. Karena kadang mungkin kayak kalau sama keluarga ya, sama keluarga kan kayak udahlah gue nggak ngapa-ngapain juga dapat, bisa tidur, bisa makan gitu kan. Sedangkan kalau keluar dari rumah kan kayak lo harus cari uang buat biaya lo nyewa tempat tinggal, buat biaya lo makan, buat bayar tagihan listrik gitu. Jadi things yang you take for granted karena hidup di rumah orang tua, lo jadi sadarin, oke, gue harus bayar ini itu, akhirnya gue harus berusaha gitu. Tapi ya itu cara gue, mungkin cara orang tua lo beda, nggak apa-apa, tapi gimana caranya dibikin biar dia sadar lah. Jadi mungkin didiscuss aja gitu. Oke. Gitu ya. Kalau nggak keluarin aja dari rumah. Wow. Gue pengennya juga gitu sih bang. Kayak ya udah, ini udah gede ini, dia biarin aja lah. Iya, dan di luar, gitu. Kan kadang orang tua yang justru kayak, aduh tapi kan kasihan kalau dia keluar. Nah justru yang kayak gitu sebenarnya oke, kasihan, tapi dalam jangka panjang tuh kamu nggak mendidik dia gitu, nggak membuat dia jadi dewasa gitu. Tetap jadi kayak anak kecil aja. Karena apa? Karena diperlakukan, dimanjakan juga seperti anak kecil gitu. Nah itu yang orang tua saya juga, ibu saya sih tetap kayak, saya nggak bisa mendidik anak saya kayak gitu. Jadinya tuh kan bikin kepikiran orang tua saya juga ya. Right. Saya sih lebih mungkin kamu diskusi sama orang tua justru. Mungkin masanya ada cara orang tua nge-treat dia. Nah jadi dibalik, udah di-treat masih kayak gini-gini aja nih, kalian mau ganti nggak gitu kan? Atau kalau nggak mau ganti ya risikonya adalah, konsekuensinya bakal nyusahin lagi nih dia gitu. Dan kalau dia susah gitu, aku nggak mau ikutan ya gitu. Jadi manage ekspektasi mungkin bukan ke kakakmu juga, tapi ke orang tuamu juga. Berat sih.
Sabar ya. Thank you loh Bang Jon. Oke, oke. Semoga sukses ya. Ya, sehat-sehat selalu Bang Jon. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Sampai jumpa. Sukses terus ya, Cak. Sama-sama. Sampai jumpa di Cubit sesi berikutnya.